Ayo bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini, 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 sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi toh. Disebutkan bahwa Anies itu tengah dikuntit oleh para petugas intelijen, tapi kemudian bukannya malah misalnya kucing-kucingan atau dia marah atau apa, dia malah kemudian mengajak foto bersama para petugas intelijen tadi. Dan kemudian videonya itu tersebar luas di media sosial. Ini sangat viral ya. Momen itu sesungguhnya terjadi tanggal 31 Januari lalu saat Anies Baswedan melakukan kunjungan dan sekaligus meresmikan sebuah jembatan di Karanganyar, Jawa Tengah. Namun hingga hari ini ternyata videonya itu masih menyebar dan kemudian ya, seperti biasalah netizen narasinya itu ditambah macam-macam, dan saya juga ini dikirimi oleh seorang sahabat itu yang tergabung dengan saya di sebuah WhatsApp group. Penting dicatat ini, makanya kemudian saya tergerak untuk menyelusurinya karena Karanganyar ini adalah wilayah yang berbatasan dengan kota Solo. Nah, kalau kita ngomongin Solo itu kan berarti ini penguasanya Raja Jawa, yakni Pak Jokowi ya. Saya kemudian mencoba menelusurinya, ternyata video ini diunggah di berbagai akun media sosial, termasuk juga sejumlah kanal milik stasiun televisi. Tapi ini salah satunya juga diunggah di akun Instagram lambe.anis. Apa hubungannya ini? Banyak sekali yang pakai nama lambe-lambe ini ya. Biasanya ini berkaitan dengan akun gosip, tapi kalau ini sebutnya lambe Anis. Videonya diunggah 2 hari lalu dan komentar para netizen ini kalau kita baca banyak yang ya tersenyum-senyum ya, dan mereka senang dengan cara Anies menangani mereka yang disebut intelijen tadi itu. Daripada sembunyi-sembunyi toh, kita enakan foto bareng mas. Ayo bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini, 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 sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi toh, kita enakan foto bareng mas. Ini bapak-bapak dari Korem, dari Kodim, dengan Kodim, kita ya Karanganyar lah. Saya dari Jakarta. Tadi kan habis kegiatan. Alah, Sokono. Saya kalau kemana-mana sekarang sering ditemenin. Jadi terima kasih dijagain. Ya, salam buat komandannya. Kalau kita menyimak percakapan tadi ya dengan beberapa orang petugas itu, mereka ada yang mengaku dari petugas dari Kodim Karanganyar, dan tadi juga ada yang mengaku dari Korem. Korem itu singkatan dari Komando Resort Militer, ini satu tingkat di atas Kodim dan biasanya membawahi beberapa Kodim. Kalau Korem ini di Karanganyar itu berarti ini adalah Korem 074 Warasatrama ya, ini membawahi Kodim Surakarta, Sukoharjo, termasuk Karanganyar, kemudian Klaten, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. Dan markasnya memang kalau Korem 074 itu di kota Surakarta alias kota Solo. Ini banyak loh orang top yang sekarang menjadi pimpinan petinggi TNI yang berasal dari Korem ini. Salah satunya, bahkan Kodim ya, Kodim di Surakarta. Salah satunya adalah Panglima TNI. Pak Jenderal Agus Subianto itu juga pernah bertugas di sana. Kalau saya longok di akun Instagramnya Anies, ternyata memang dia waktu itu, waktu peristiwa terjadi dia tengah berada di Kabupaten Karanganyar untuk meresmikan sebuah jembatan. Jadi nggak ada itu di video di channelnya atau di akunnya Anies, nggak ada video tadi itu. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan Anies memang menggagas sebuah aksi bersama, ini berupa membangun jembatan untuk beberapa wilayah yang terisolasi yang dinamai dengan Titian Bersama. Aksi bersama ini ada organisasi yang diinisiasi Anies Baswedan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya. Begitu slogannya. Saya membaca di website Aksi Bersama tertulis bahwa mereka itu membangun dan memperbaiki jembatan-jembatan, dan ini makanya untuk menjadi langkah krusial dalam membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan jembatan yang layak, anak-anak dapat dengan aman menuju sekolah, petani dapat mengangkut hasil panen keluar ke pasar, dan layanan kesehatan dapat menjangkau desa terpencil. Jadi katanya proyek ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang mimpi-mimpi kecil dengan peluang besar untuk membuka pintu kemajuan dari daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Melalui inisiatif ini, Aksi Bersama berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terhubung, lebih adil, dan lebih sejahtera. Memang kalau kita sering melihat, kita terenyuh ya, melihat beberapa anak sekolah, juga warga-warga yang kemudian menyeberangi sungai itu harus bergelantungan, mempertaruhkan nyawanya, dan sebagainya. Itu betul-betul membuat kita miris ya. Organisasi Aksi Bersama ini yang bangun jembatan itu resmi diluncurkan di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Itu hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Jadi belum setahun yang lalu ya. Ini peresmian organisasi itu bersamaan dengan peresmian jembatan gantung di Kampung Cikembang, Desa Cihanjuang di Kabupaten Pandeglang ya, yang kemudian diberi nama Titian Persatuan. Jadi sekarang ini juga yang di Karanganyar itu juga diberi nama Titian Persatuan. Saya bacanya di kompas.com. Anies Baswedan meresmikan jembatan Titian Persatuan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026. Jembatan itu menghubungkan Desa Sambirjo, Kecamatan Jumantono dengan Desa Klotok, Kelurahan Bolong. Selama puluhan tahun katanya warga setempat itu mengandalkan jembatan bambu yang kondisinya sudah lapuk untuk beraktivitas sehari-hari.
Wah, kalau masih jembatan bambu masih lumayan walaupun serem ya sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak sekolah yang dia bergelantungan di sebuah kawat saja, seutas kawat saja itu atau dia kawat besar ya. Atau apa ya namanya pokoknya besar begitu itu kan jauh lebih serem ya. Jembatan bambu itu masih berdiri hingga Anies mengunjungi Karanganyar. Lokasinya tepat berada di bawah jembatan Titian Persatuan yang baru diresmikan. Ini kalau kita lihat ya, bagaimana warga sangat antusias ini saya lihat ini foto-fotonya diunggah di akun Instagramnya Anies Baswedan. Kalau yang ini ya resmi ini lihat bagaimana mereka gembira sekali bisa melewati jembatan gantung gitu yang jauh lebih jelas lebih aman dibandingkan jembatan bambu sebelumnya. Menurut Anies ini, sejak awal pembangunan jembatan melibatkan banyak pihak yang berkontribusi mulai dari makanan, material, tenaga, hingga pikiran. Semua ikut turunan, semua ikut iuran. Ini jadi bukan proyek ya, proyek kemudian diborongkan. Kalau proyek pemerintah kan biasanya kemudian ada di pemborong dan sebagainya, dan seperti biasa kemudian dananya banyak disunat. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kita masih membahas bagaimana di media sosial ya, viral Anies berfoto dengan 3 orang Intel, teman-teman. Dan ini membuat geger publik ya beberapa dari kemarin ya, sampai hari ini, teman-teman. Jadi kayak gini, sikap Anies yang mengajak para Intel ini, teman-teman, ini menuai pujian sebenarnya, menuai apresiasi yang sangat luar biasa. Bagaimana perilaku Anies Baswedan yang mengayomi, yang merangkul. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat tidak ada atau belum pernah dilakukan oleh siapapun ya, tokoh manapun. Nah, ada beberapa yang perlu menjadi garis bawahi kita. Yang pertama adalah Anies itu ternyata peka sekali ya, dan tahu mereka sebagai Intel, teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat ya Intel itu penyamarannya sangat-sangat ketat sekali, teman-teman ya. Kalau orang awam aja nggak tahu ya kalau itu adalah Intel, namun Anies tahu gitu. Dan yang berikutnya adalah bukannya marah, bukannya komplain, bukannya integrasi para Intel ini kenapa mengikuti Anies ya. Anies malah dengan senyum ya, bercanda tawa, kemudian merangkul mereka untuk swafoto. Ini kan sesuatu yang sangat di luar dugaan, teman-teman, yang Anies lakukan. Kedewasaan Anies dalam menyikapi hal seperti ini tuh yang diapresiasi. Berikutnya adalah bagaimana hal yang ya tidak wajar sebenarnya. Sekelas Anies Baswedan diikuti oleh Intel, teman-teman. Anies bukan kriminal, Anies bukan buronan, Anies bukan penjahat ya kan. Namun diikuti gitu ya. Dan ini membuat pertanyaan-pertanyaan dari publik ya, ada apa? Namun pertanyaan tersebut ya nggak usah dijawab ya kan. Karena Anies sendiri juga merasa tidak terganggu, Anies sendiri juga merasa tidak masalah dengan hal tersebut ya. Bahkan Anies sangat happy ya, menunjukkan sikap dan perilaku yang profesional. Itu yang dilakukan Anies Baswedan sebagai tokoh bangsa, tokoh nasional yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan saya berharap bahwa Anies ini menjadi contoh bagi para pejabat lainnya. Bagaimana menurut kalian?